Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Teori ini sempat membuat kita tertawa saat pertama kali mendengarnya. Bagaimana mungkin musuh terakhir yang selama ini digambarkan sebagai sosok paling menakutkan, ternyata bukan iblis, bukan dewa, bahkan bukan manusia, melainkan seekor burung beo. Kedengarannya memang konyol, tapi semakin banyak petunjuk yang terkumpul, semakin sulit pula teori ini diabaikan. Teori ini bermula dari hal sederhana, yaitu permainan kata dalam bahasa Jepang. Burung beo dalam bahasa Jepang disebut Omu. Pelafalannya sangat mirip dengan nama Imusama. Banyak yang menafsirkan tulisan Omu sebagai gabungan karakter O yang berarti raja dan Mu yang berarti kehampaan atau ketiadaan. Jika digabungkan, maknanya mengarah pada Raja Tahta Kosong, gelar yang selama ini memang melekat pada Imusama. Mahkota tinggi yang dikenakan Imusama juga bentuknya sangat menyerupai jambul burung kakak tua atau kokatu. Mata Imusama yang bulat dengan lingkaran konsentris mirip iris burung beo yang bisa membesar dan mengecil. Bahkan sayap raksasa yang dimilikinya selama ini dianggap sebagai sayap iblis, padahal bentuknya juga bisa diartikan sebagai sayap burung. Gaun panjangnya yang menjuntai ke belakang menyerupai ekor burung makau, sementara bagian leher pakaiannya memiliki pola mirip tekstur bulu burung. Ketika Luffy memasuki Gear 5, bentuknya sangat mirip sosok jin dalam film Aladdin. Di sisi lain, musuh utama dalam film tersebut, Jafar, memiliki burung peliharaan bernama Iago. Nama Iago tidak dipilih sembarangan karena merupakan tokoh antagonis dalam karya Shakespeare berjudul Othello. Yang menarik, kemampuan Imusama yang dikenal sebagai Domi Reversi terinspirasi dari permainan papan reversi, yang di banyak negara lebih dikenal dengan nama Othello. Cara kerja kemampuan itu yang membalikan musuh menjadi sekutu, sangat mirip mekanisme permainan Othello yang membalik keping lawan menjadi milik sendiri. Petunjuk berikutnya muncul dari desain tahta kosong di Marie Joyce. Saat pertama kali diperlihatkan, terlihat puluhan pedang tertancap secara acak di depan tahta tersebut. Selama bertahun-tahun kita menganggap pedang-pedang itu hanyalah simbol penyerahan kekuasaan dari 20 kerajaan pendiri pemerintah dunia. Namun teori ini menawarkan sudut pandang berbeda. Burung beo dikenal memiliki kebiasaan menyusun ranting-ranting tajam di sekitar sarang atau tempat tinggalnya sebagai perlindungan. Susunan pedang di depan takhta kosong memiliki pola yang sangat mirip dengan cara burung beo membangun area pertahanannya. Kupu-kupu yang hampir selalu muncul di sekitar Imusama diidentifikasi sebagai Morpho butterfly, spesies yang hidup di hutan hujan tropis, habitat alami berbagai jenis burung beo. Petunjuk yang mungkin paling mengejutkan datang dari siluet Joy Boy dan Imusama. Selama ini, kita selalu menganggap Imusama berdiri di belakang Joy Boy. Namun jika sudut pandangnya diubah, ada kemungkinan posisi tersebut sebenarnya bukan berdiri di belakang, melainkan duduk di atas bahu Joy Boy. Artinya, Imusama mungkin bukan musuh Joy Boy sejak awal. Sebaiknya, ia bisa saja merupakan burung peliharaan Joy Boy yang selalu menemaninya berlayar. Burung itu mendengar setiap percakapan, mengetahui seluruh rahasia kerajaan kuno, dan menyaksikan seluruh peristiwa abad kekosongan, lalu berhasil bertahan hidup selama ratusan tahun hingga akhirnya menjadi penguasa dunia. Burung beo juga dikenal sebagai hewan yang mampu menirukan suara dan mengulang kata-kata yang didengarnya meski tidak benar-benar memahami maknanya. Sifat ini kemudian dihubungkan dengan sistem penamaan buah iblis di One Piece yang selalu mengulang kata yang sama seperti Gomu Gomu no Mi, Mera Mera no Mi, Hito Hito no Mi, dan masih banyak lagi. Pola pengulangan tersebut dianggap menyerupai cara burung beo mengulang kata-kata yang terus didengarnya. Bahkan, dalam anime, suara sintetis Imusama saat berbicara kepada Raja Cobra dinilai memiliki penurunan nada serak dan frekuensi yang sangat mirip dengan suara burung Southbird di Jaya. Teori ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan Davy Jones. Bagaimana jika ada seorang kapten bajak laut legendaris yang mengarungi lautan bersama dua sahabat yang sangat tidak biasa, yakni seekor monyet dan seekor burung beo. Pada era bajak laut klasik, monyet dan burung beo memang merupakan dua hewan yang paling sering dibawa di atas kapal. Mereka dijadikan hewan peliharaan, maskot, bahkan simbol petualangan bajak laut.
Burung beo yang bertengger di atas bahu Kapten Bajak Laut merupakan salah satu ikon paling terkenal dalam budaya bajak laut selama ratusan tahun. Bagaimana jika Oda Sensei mengambil inspirasi sejarah tersebut lalu memutarnya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar? Teori ini menyebut bahwa monyet yang dibawa Davy Jones suatu hari nanti akan memakan hito-hitonomi model Nika. Hal ini bukan sesuatu yang mustahil di One Piece. Kita sudah tahu bagaimana Chopper yang hanyalah rusa biasa merubah setelah memakan hito-hitonomi. Tubuh dan kecerdasannya berkembang menjadi menyerupai manusia. Jika seekor rusa bisa berubah menjadi makhluk humanoid karena buah itu, maka seekor monyet pun seharusnya bisa mengalami perubahan yang sama. Dari sinilah teori berkembang. Monyet itu kemudian berevolusi menjadi sosok humanoid yang kelak dikenal sebagai Joy Boy. Sosok yang membawa tawa, kebebasan, dan harapan bagi seluruh dunia. Yang membuat teori ini semakin menarik adalah hubungannya dengan keluarga Monkey. Selama ini, nama Monkey di Luffy selalu dianggap sebagai nama keluarga biasa. Namun bagaimana jika nama Monkey bukan sekadar marga? Bagaimana jika nama itu merupakan peninggalan sejarah yang menunjukkan sisa-sisa asal-usul Joy Boy sendiri? Artinya, keluarga Monkey mungkin bukan hanya pewaris kehendak Joy Boy, tetapi juga mewarisi identitas makhluk yang pertama kali menjadi Joy Boy. Jika Joy Boy adalah monyet yang belajar mengenai kebebasan, maka Imu Sama adalah burung beo yang mempelajari sisi terdelap dari manusia. Seekor monyet dikenal mampu belajar melalui pengalaman dan tindakannya, sementara burung beo belajar dengan cara mendengar, meniru, dan mengulang apa saja yang disaksikannya. Selama bertahun-tahun, burung itu terus menemani Joy Boy. Ia mendengar semua percakapan, mengetahui seluruh rahasia kerajaan kuno, melihat bagaimana dunia berjalan dan memahami mimpi Joy Boy. Namun ada satu sifat burung beo yang menjadi dasar teori ini. Ia mampu mengulang kata-kata tuannya tanpa benar-benar memahami maknanya. Karena itulah muncul dugaan bahwa selama bertahun-tahun, Imu Sama hanya mengulang mimpi Joy Boy, tetapi dengan pemahaman yang keliru. Joy Boy menginginkan kebebasan bagi seluruh dunia, sementara Imu Sama menafsirkan bahwa seluruh dunia harus berada di bawah satu penguasa saja. Joy Boy ingin semua makhluk hidup bebas. Imu Sama ingin semua makhluk hidup berada di dalam sangkar miliknya. Sebagai penutup, berikut beberapa foreshadowing tambahan yang ditemukan dari berbagai sumber. Petunjuk pertama berasal dari momen ikonik ketika Gold Tear Roger tertawa begitu keras. Selama ini, kita selalu bertanya-tanya, apa yang membuat Roger tertawa begitu keras? Bagaimana jika jawabannya jauh lebih sederhana dan konyol? Bayangkan jika Roger mengetahui bahwa tiran terbesar yang mengendalikan dunia selama 800 tahun ternyata hanyalah seekor burung beo dengan ambisi yang luar biasa besar. Petunjuk lainnya muncul di salah satu cover story One Piece, di mana hampir seluruh faksi besar tampak menghadap ke arah Karu, seekor burung yang telah lama menjadi karakter pendukung. Komposisi tersebut mungkin merupakan bentuk foreshadowing bahwa pada akhirnya pusat kekuasaan dunia juga akan berhubungan dengan seekor burung. Ada pula bunga bernama Impatiens piscitacina yang lebih dikenal sebagai Parrot Flower atau Princess Lily. Bentuk bunganya sangat menyerupai burung beo yang sedang terbang. Meski tidak ada hubungan langsung dengan One Piece, Oda Sensei dikenal sering mengambil inspirasi dari flora dan fauna dunia nyata saat mendesain karakter maupun simbol dalam ceritanya. Bentuk logo lambang pemerintah dunia juga memiliki kemiripan dengan mainan burung beo yang umumnya digunakan sebagai tempat bertengger. Dari sudut pandang teori ini, simbol itu dianggap melambangkan bahwa seluruh dunia sebenarnya hanyalah taman bermain milik Imu Sama, tempat di mana semua orang hidup di bawah kendalinya seperti burung di dalam sangkar. Petunjuk berikutnya datang dari Don Quixote do Flamingo. Kemampuan Birdcage yang menciptakan sangkar raksasa serta kemampuannya mengendalikan manusia menggunakan benang dianggap sebagai gambaran kecil dari apa yang dilakukan Imu Sama dalam skala dunia. Jika Do Flamingo mengurung satu pulau dalam sangkar, maka Imu Sama seolah mengurung seluruh dunia dalam sangkar yang jauh lebih besar, yaitu pemerintah dunia itu sendiri. Sekian pembahasan tentang teori Imu Sama yang ternyata adalah burung beo. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian? Apakah teori ini memang mengada-ngada? Atau justru faktanya akan demikian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!